Saya kalau boleh berbagi kisah, saya juga mendapatkan titipan dari Allah. Dua kakak saya dilahirkan Down syndrome. Pertama umurnya 53 tahun, yang kedua 43 tahun. Kalau boleh kita katakan beliau-beliau ini umurnya sebenarnya 3 tahun tapi terjebak pada tubuh orang dewasa. Inilah yang menjadikan saya ingin berbagi kisah bahwasanya tidak ada wanita yang paling sabar yang saya pernah temukan kecuali adalah ibu saya. Karena sesungguhnya seumur hidupnya beliau, karena malamnya beliau meninggal dunia karena serangan jantung, sorenya beliau masih memandikan kakak saya selama 50 tahun, tidak pernah beliau jeda. Tidak punya pembantu, tidak punya partner untuk kemudian membantu beliau kecuali beliau dengan bapak. Ada satu hal yang saya cari dulu ketika saya dari SMP kemudian ke pondok pertama kali. Yang saya cari pertama kali adalah bagaimana kalau kita punya anak ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi kurang ataupun berkebutuhan khusus kayak Down syndrome, cerebral palsy, autis dan lain sebagainya. Saya mendapati pernyataan dari para ulama-ulama Hanabilah. Mereka menyampaikan bahwasanya anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi berkebutuhan khusus, maka mereka nanti tidak dihisap. Tidak dihisap atas sholat, tidak dihisap atas puasa, tidak dihisap atas haji ataupun umroh. Karena hisap itu hanya terkena kepada mereka yang mukallaf, yang terkena beban hukum ketika berakal. Anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka sesungguhnya mereka cuma ditanya satu saja pertanyaan, ata'rifuni, kamu kenal saya atau tidak, kata Allah. Maka mereka akan menjawab, kami kenal engkau ya Allah, kami pernah mendengar engkau ya Allah. Kemudian langsung Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Maka semoga tadi orang tua yang mendapatkan titipan anak tunarungu, insya Allah moga-moga beliau nanti akan ditunggu oleh anaknya di depan pintu surga. Amin, insya Allah. Yang sabar, Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Allah tidak mungkin produk gagal. Pabrik aja enggak, kemudian pabrik yang semakin terkenal saja semakin minim ketika memproduksi produk gagal. Apalagi Allah tidak mungkin memproduksi dan menciptakan sesuatu yang sifatnya gagal, karena semua itu sempurna insya Allah. Sekarang bagaimana kita apabila ingin menciptakan anak-anak kita yang taat kepada Allah? Ini tentunya jawabannya panjang sekali. Maka yang saya ingin sampaikan yang paling penting adalah bahwasanya bagaimana kita ketika ingin mendapatkan anak yang solih, perhatikan setiap harta yang kita bawa untuk kita suapkan kepada anak kita, maka pastikan itu adalah harta yang betul-betul halal. Karena sesungguhnya harta yang halal yang kita suapkan kepada anak kita, itulah daging yang akan membentuk bagaimana daging itu menyambut setiap panggilan Allah dan Rasulnya itu dengan begitu cepat ketika daging yang membentuk anak kita datang dari sesuatu yang halal. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan intinya hadis Nabi itu ada 3. 1, hadis Umar bin Khattab, yaitu adalah bagaimana kita menjaga niat. 2, hadis Aisyah, memastikan setiap apa yang kita lakukan ada dalilnya. Dan yang ketiga, hadis dari Nu'man, bagaimana kita memastikan apa yang kita makan adalah sesuatu yang sifatnya halal. Makanya kalau bapak ingin menciptakan anak yang halal, pastikan menciptakan anak yang solih, pastikan makanan kita adalah makanan yang halal. Saya teringat salah satu ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Nama bapaknya itu Mubarak. Kenapa bisa mendapatkan anak yang luar biasa, yaitu adalah Abdullah bin Mubarak? Maka Mubarak ini dulunya adalah penjaga dari sebuah kebun. Maka kemudian dia diperintahkan untuk menjaga kebun itu. Dia jaga kebun itu begitu lama, sampai kemudian pemilik kebun itu mengatakan, ambil buah yang paling manis dari kebun yang kamu jaga. Maka diambillah beberapa buah, disajikan kepada pemilik kebun itu. Ternyata ketika dicicipi sama pemilik kebun itu, maka tidak ada yang manis. Pemilik kebun apel itu, pemilik kebun itu marah. Saya suruh kamu untuk mengambilkan yang manis, tetapi semua buah yang kamu ambil itu semuanya masam. Kemudian Mubarak berkata, maaf wahai tuanku dan majikanku, aku tidak bisa membedakan mana itu yang manis dan mana itu yang masam. Kemudian pemiliknya itu tidak percaya. Emang kamu tidak pernah mencicipi buah yang kamu jaga? Tidak pernah. Tidak pernah mungut yang jatuh? Tidak pernah. Kenapa kamu tidak pernah ngambil sesuatu dari buah yang jatuh? Karena perintahmu adalah menjaga dan engkau tidak pernah perintahkan kepadaku untuk memakan satupun dari buah itu. Karena tidak ada izin darimu, saya tidak mau makan. Masya Allah, pemilik kebun apel ini langsung tahu ini orang solih. Maka langsung dinikahkan dengan putrinya. Lalu ketika nikah, maka lahirlah seorang anak yang diberikan nama Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama tabi'in yang begitu besar. Dan seluruh para ulama mengatakan karena kebersihan makanan dari Abdullah dari Mubarak, ketika dia menjaga perutnya, lahirlah Abdullah bin Mubarak. Umar bin Abdul Aziz
itu kata Ibnu Qudamah, lahir karena neneknya yang menjaga perutnya ketika menjual susu. Ibunya ngomong, "Mbok dicampur susu itu dengan air." Kemudian putrinya yang menjual susu itu berkata, "Tidak, nanti Umar tahu bin Khattab, Amirul Mukminin." Kemudian ibunya berkata, "Lah, Umar bin Khattab tidak tahu, dia itu ada di rumahnya." Kalaupun Umar bin Khattab tidak tahu, bagaimana dengan robnya Umar? Perkataan inilah yang menjadikan Umar bin Khattab merinding ketika saat itu Umar bin Khattab ada di luar rumah itu tanpa sepengetahuan mereka. Langsung dibangunkan itu Asim putranya, lalu kemudian akhirnya disuruh pagi harinya untuk melamar wanita itu. Maka lihatlah, wanita yang bersih menjaga lambungnya dan bersih dari yang haram, maka keturunannya ada yang bernama Umar bin Abdul Aziz, ulama, kemudian seorang yang disebut khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin. Semua di situ ditentukan dari proses makanan. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga bukan karena zina, karena Nabi Adam tidak berzina. Bukan karena bunuh, karena Nabi Adam tidak membunuh. Bukan karena memukul, karena Nabi Adam tidak memukul. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena makan buah yang diharamkan oleh Allah. Cuma satu gigitan tok. Tapi cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga bersama Hawa. Dipisahkan selama 200 tahun, kemudian baru kembali di Bukit Arafah setelah 200 tahun. Hanya karena satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Makanan yang halal, rezeki yang halal, itulah yang menjadikan anak-anak kita taat kepada Allah. Karena daging yang datang dari sesuatu yang halal adalah daging yang paling mudah menyambut panggilan Allah dan Rasulnya.